Tutupnya aku buka terlebih dahulu, dan ternyata bunyi kasar itu berasal dari sini teman-teman, dari puli depan. Untuk membukanya aku menggunakan kunci L yang diganjal dari atas ya teman-teman, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di layar kaca, dan gunakan kunci 22. Kunci pas atau kunci sok juga bisa. Jangan lupa untuk sediakan besi padat untuk mengetok-ketok agar dia bisa longgar. Tapi mengetoknya pakai perasaan ya teman-teman, agar kunci tidak mudah patah. Jika baut sudah longgar tidak perlu diketok, cukup diputar menggunakan tangan. Jika sudah cukup longgar, cukup menggunakan jari tangan saja teman-teman, biar lebih mudah. Ya seperti ini. Aku tarik, ada 2 ring dan 1 baut, dan ini kipas rumah rollernya teman-teman. Dan ini rumah rollernya, fanbelnya aku keluarin dulu, dan rumah rollernya aku copot. Ini adalah bos rumah rollernya teman-teman. Dah, pas aku goyang-goyang ini bunyinya kasar banget, sampai kotorannya itu keluar semua dari dalam. Bahkan jari-jari tangan aku ini semuanya kotor dan berwarna hitam. Wah gila, kotor banget. Pas aku buka, astaga, rasanya ini teman-teman jantung mau copot. Ternyata bunyi berisik dan bunyi kasar itu berasal dari sini, dari rollernya yang sudah peang-peang dan sudah tidak rata lagi. Jadi teman-teman, jika mempunyai roller bekas seperti ini, alangkah baiknya jangan dibuang ya. Ini bisa kita gunakan kembali dan kita bikin menjadi baru lagi. Cukup sediakan selang gas LPG. Ini regulatornya aku buang saja, karena yang kita butuhkan hanya selangnya saja teman-teman ya. Selangnya aku buka terlebih dahulu. Jadi teman-teman, ini bagian ujungnya kita ukur panjang rollernya teman-teman ya. Seperti ini. Kita ukur beneran pas banget. Dan sediakan pisau yang tajam untuk memotong. Atau bisa teman-teman pakai cara lain memotongnya. Yang penting tajam dan bisa memotong. Saatnya untuk kita potong. Untuk memotong selang gas LPG harus membutuhkan tenaga tambahan, tapi hati-hati tangan teman-teman bisa terluka. Dan ini selangnya yang sudah dipotong tadi ya teman-teman, dan pas kita samakan beneran sama rata dengan rollernya. Dan saatnya untuk kita buka bagian kulit rollernya teman-teman, kulit luarnya. Menggunakan pisau, dipotong dengan cara digesek-gesek seperti ini, agar dia bisa putus. Ya, kita tekan lagi. Nah, dan ini pisaunya sudah masuk ke dalam. Itu berarti pertandanya roller kulitnya ini sudah putus. Ditarik lagi seperti itu. Dan untuk mencopot bagian besi dalamnya ini, jangan lupa ditekan teman-teman. Ditekan ya. Aku tarik lagi dan ditekan. Itu ujungnya sudah keluar. Dan tinggal ditarik. Karena luarnya ini sudah tidak bisa dipakai, kita buang saja. Teman-teman bisa lihat ini besi rollernya masih mengkilap, masih baru banget. Jadi inilah yang kita akan gunakan sebagai roller abadi. Dan ini selang yang tadi sudah kita ukur, saatnya untuk kita masukin ke dalamnya teman-teman ya. Dengan cara diputar-putar. Harus perhatikan. Dan ketika ujungnya sudah masuk, teman-teman jangan lupa untuk menekannya dengan cara seperti ini. Perlahan-lahan agar dia masuk secara sempurna dan merata teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Sudah berhasil. Dan inilah roller abadi. Jadi teman-teman bisa gunakan di motor teman-teman. Tapi ingat, roller ini hanya sifat sementara dan tidak berkelanjutan panjang untuk memakainya. Teman-teman bisa memakainya dengan cara mengumpulkan uang agar bisa membeli roller yang baru lagi. Saatnya untuk kita masukin ke rumah rollernya teman-teman ya. Jadi teman-teman jika ada yang komen, silakan perhatikan di video ini. Dan ingat, roller ini hanya sifat sementara jika teman-teman memiliki keadaan darurat.
dan tidak punya uang untuk membeli roller, bisa gunakan cara ini. Kita tutup dulu. Kita uji coba, kita goyang dan tidak ada bunyi sama sekali. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan kita lihat lagi, ini sudah pasti banget. Kita pasang lagi dan saatnya untuk kita pasang ke kruk as depannya teman-teman ya. Pasangnya harus benar-benar rapi dan benar-benar pas ya. Begitu juga fan belnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuka rumah rollernya, tidak usah perlu lagi membuka kanvas gandanya di bagian belakang, cukup ditarik agar kipas rumah rollernya itu bisa terpasang dengan sempurna. Fan belnya itu kita longgarin teman-temannya dengan cara begini, ditarik lalu ditekan ke depan seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu lagi repot-repot membuka kanvas gandanya, cukup ditarik lalu fan belnya didorong ke depan. Karena ini semuanya sudah beres, sudah luas ya. Saatnya untuk kita pasang kipas rumah rollernya teman-teman. Kita pasangnya harus rata. Ini kipasnya sudah terpasang dan kita pasang ring starter kakinya. Ini ring starter kakinya yang pertama masuk ke dalam ya teman-teman. Lalu yang kedua ini ring penahan putaran roda mesin. Kita masukin yang keduanya ini. Jangan sampai salah. Dan yang terakhir baut penahan teman-teman ya. Aku pasang dan aku kencengin dulu. Memasangnya harus benar-benar rata ya teman-teman. Untuk menguncinya menggunakan kunci L. Kalau tadi kan di bagian atas, sekarang di bagian bawah. Diganjalnya bagian bawah dan gunakan kunci 22. Bisa menggunakan kunci pas atau kunci sok. Menguncinya harus benar-benar rapat ya teman-teman. Jangan lupa diketok menggunakan kunci padat atau besi padat. Mengetoknya jangan terlalu keras, nanti bisa-bisa kunci patah. Cukup dirasa saja. Kalau kuncinya sudah tidak berputar, itu berarti pertandanya sudah terkunci dengan rapat. Dan ini sudah beres, saatnya untuk kita coba. Semua sudah beres, saatnya untuk kita tutup kembali. Ini baut 8-nya harus dipasang semuanya ya teman-teman. Dan ini yang terakhir teman-teman, jangan lupa untuk kalian membuka rumah kantong udaranya teman-teman. Ini ada 3 baut ya. Karena aku kasih saran ya untuk membuka rumah kantong udara bagian depan ini, karena kalau ditutup udara yang masuk itu sangat minim, artinya sangat sedikit banget. Beda dengan kita membuka rumah kantong udaranya, jadi udara yang masuk itu lebih banyak. Kalian bisa lihat ini standarnya. Dan ketika dibuka, lubang kantong udara bagian depannya itu lebih besar. Artinya kalau lebih besar seperti ini, itu udara yang masuk lebih banyak. Jadi mesin bagian rumah rollernya itu dan kanvas gandanya itu lebih dingin teman-teman ya, karena udara yang masuk banyak banget.
bisa dibilang berlebihan dan mencukupi. Wah, ini tarikannya enak banget teman-teman. Ini aku coba jalan di sekitar jarum 40 km. Ini rasanya udah enak banget. Dan terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa mencobanya di rumah. Terima kasih. Kita akan bertemu di video selanjutnya.